Bab 1816, Warisan Istana Surgawi. Dao Jue ini memang luar biasa, memungkinkan dia menggambar semua pola di surga untuk membunuh musuh saat dia berada di alam jiwa baru lahir. Apalagi jika cara ini dipraktikkan secara ekstrim, Anda bisa melahap segala sesuatu di dunia. Memang tidak bisa ditebak. Sangat mungkin bahwa Kaisar Abadi yang asli terlibat. Tidak mengherankan jika raksasa top seperti Sekte Kaisar Ilahi tidak ragu-ragu melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang Istana Surgawi kuno dengan paksa. Di dunia ini, selain hukum kekaisaran, tidak ada apapun yang dapat membangkitkan minat Dewa Abadi. Lalu kenapa aku bisa berlatih? Aiden mendapat keraguan baru dan bertanya. Ini. Kakak dan adik Anu dan Azi tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kami juga tidak tahu banyak tentang ini. Benar. Azi tiba-tiba seperti teringat sesuatu dan berkata, saudaraku, mungkin saudara Aiden adalah orang yang ada dalam legenda itu. Orang dalam legenda itu. Aiden sangat bingung. Meskipun dia adalah Dewa Abadi Haotian di kehidupan sebelumnya, masih ada beberapa Dewa Abadi yang tidak lebih lemah darinya pada saat itu. Dia ingin menerobos batas-batas Dewa Abadi dan melangkah ke ranah Kaisar Abadi yang sebenarnya. Pada akhirnya, alih-alih berhasil, dia malah diserang oleh Li Taixuan dan hampir mati. Bagus. Setelah Azi mengingatkan, Anu sepertinya mengingat masa lalu. Anu melirik Aiden dan berkata, meskipun Istana Surgawi kuno tidak sebesar Sekte Kaisar Ilahi, Sekte Taixuan, tanah terlarang alam semesta, dan alam rahasia kuno, tetapi dalam hal warisan, mungkin Istana Surgawi masih di atas mereka. Ayahku pernah berkata sebelum kematiannya bahwa ada dunia abadi di luar langit. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang kaisar di dunia ini. Kekuatan sihir yang luar biasa menghancurkan ruang dan waktu masa lalu dan masa depan, mempengaruhi semua dunia dari zaman kuno. Ke domain saat ini. Tidak ada yang tahu tentang kejadian masa lalu itu, bahkan Dewa Abadi pun tidak bisa menyimpulkannya. Dan perang itu masih belum berakhir. Di warisan kuno Tiangong, orang kuat akan muncul di masa depan dan sepenuhnya mengakhiri perang super yang mempengaruhi masa lalu, sekarang dan masa depan, serta ruang dan waktu yang berbeda. Mendengar ini, Aiden merasa bersemangat. Sebelum ini, ada masa lalu yang tidak diketahui, dia yakin. Di masa lalu, ketika dia menjadi Dewa Abadi Haotian, dia juga menemukan petunjuk dan menyimpulkannya dengan kekuatan supernatural tertingginya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia hanya bisa melihatnya sekilas. Segala sesuatu di depannya diselimuti kekacauan, seolah rahasia langit sengaja disembunyikan. Terjadinya situasi ini hanya berarti Kaisar Abadi sejati telah muncul di dunia. Hanya jika itu melibatkan Kaisar, kita dapat dengan percaya diri menutupi rahasianya, yang tidak dapat disimpulkan. Dia curiga bahwa peristiwa yang tak terbayangkan memang terjadi di surga ini di masa lalu. Ini sangat sesuai dengan apa yang baru saja dikatakan Anu. Tapi mendengarkan perkataan Anu, Aiden berpikir, mungkinkah dia orang kuat yang legendaris? Memikirkan hal ini, Aiden mau tidak mau bertanya, Anda tidak bermaksud mengatakan bahwa saya adalah orang kuat yang diprediksi dalam warisan kuno Tiangong, bukan? Bagus. Kakak dan adik Anu dan Azi mengangguk bersamaan. Hanya dengan cara ini kami dapat menjelaskan mengapa Anda bisa berlatih Dao Jue. Aiden menggelengkan kepalanya dan melihat ke dalam kekacauan yang sangat besar. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Perjalanan kultivasi adalah mencuri yin dan yang, membalikkan jalan surga, menerobos batas-batas tubuh manusia, melampaui segala jalan surga, menjadi abadi dan abadi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sudah menjadi Dewa Abadi Haotian yang berada di atas segala langit dan segala cara. Dia dapat membuka dunia nyata dalam satu pikiran, melakukan perjalanan melintasi langit, dan melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Namun dia masih belum abadi, melainkan hampir mati. Mungkin hanya dengan menjadi Kaisar Abadi sejati seseorang dapat menjadi abadi, dan menghancurkan dunia dalam satu pikiran. Tapi musuhnya Li Taixuan mungkin sudah mengambil langkah itu, tapi jika Kaisar Abadi benar-benar abadi, apa penjelasan atas masa lalu yang hilang itu? Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi abadi. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya ingin menjadi seorang kaisar. Dalam hidup ini, saya hanya ingin membalas dendam dan melindungi kekasih, teman, dan saudara saya. Siapa yang mendaki tinggi akan merendahkan dirinya, siapa yang melakukan perjalanan jauh akan merendahkan dirinya. Saat ini, Aiden sepertinya merasa sedikit bingung. Apa maksudnya berlatih bersama? Mari kita temukan bagian kedua dari Grid Dao Jue dulu, lalu bicarakan. Aiden menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir terlalu banyak. Hal terpenting saat ini adalah menemukan paruh kedua Dao Jue Agung, bertarung melawan Putra Kaisar, meningkatkan penglihatannya, dan pergi ke wilayah Bintang Pangu untuk menyelamatkan Xia Qianyu. Ayahku pernah berkata bahwa keputusan ini semua bergantung pada kebetulan dan tidak bisa dipaksakan. Anu berpikir sejenak dan melanjutkan, meskipun aku dan adikku tidak tahu di mana rahasia besar itu, satu hal yang pasti, bagian kedua dari rahasia besar itu harus disembunyikan di reruntuhan Istana Tiangong. Aiden sedikit bingung. Meskipun Istana Surgawi kuno ini tidak semegah kota Kekaisaran Pusat, namun tetap sebanding dengan galaksi. Menemukan teknik di galaksi lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi sekarang kita ada di sini, kita tidak boleh menyia-nyiakannya di tengah jalan. Karena itu,
mereka bertiga memulai pemikiran spiritual mereka pada saat yang sama, mencari paruh kedua Dao Jue di reruntuhan Istana Surgawi, dan binatang penelan langit juga bergabung dengan mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan waktu tidak ada artinya dalam kekacauan. Setelah 3 orang dan 1 binatang mencari beberapa saat, mereka masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sekarang mereka bertiga dalam masalah. Jika mereka terus mencari, mereka tidak tahu apakah ini tahun monyet atau tahun kuda. Apakah ada cara lain? Aiden bertanya. Kakak beradik itu berpikir keras. Meskipun mereka adalah anggota Istana Surgawi kuno, mereka tidak tahu banyak tentang Dao Jue Agung. Bahkan ayah mereka, penguasa Istana Surgawi kuno, tidak dapat mempraktikkan teknik misterius ini. Ngomong-ngomong, aku ingat. Anu tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berkata dengan keras. Apa? Aiden bertanya dengan penuh semangat. Anu memandangi reruntuhan Istana Surgawi yang tak ada habisnya dan berkata, ada cara lain untuk menemukan paruh kedua Dao Jue Agung, dan itu adalah menjadi penguasa Istana Surgawi. Menjadi penguasa Istana Surgawi. Aiden sangat bingung. Benar, setelah menjadi penguasa Istana Surgawi, setiap tumbuhan, pohon, bunga, dan binatang di seluruh Istana Surgawi akan dikendalikan oleh pikiranmu. Anu menjelaskan. Kakak. Tapi Ahzi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini agak berlebihan. Bahkan ayahku dan para tetua tidak bisa menaklukkan Istana Surgawi sepanjang hidup mereka. Bagaimana saudara Aiden bisa melakukannya? Istana Surgawi kuno lebih seperti harta karun daripada istana. Benda ini memiliki kesadaran spiritualnya sendiri, yang membawa masyarakat Tiangong kuno yang tinggal di langit berbintang yang luas tidak dapat lagi dilacak. Namun betapa sulitnya membuat Istana Surgawi mengenali tuannya. Menurut 2 saudara laki-laki dan perempuan, banyak orang kuat di Istana Surgawi telah mencoba tetapi tidak dapat melakukannya. Menghadapi reruntuhan yang luas dan tak terbatas, harapan Aiden yang kembali menyala langsung hancur. Dia melihat ke istana dan menghela nafas. Saudara Aiden, jangan berkecil hati. Fakta bahwa kamu bisa mempraktikkan Dao Jue Agung sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu luar biasa. Mungkin kamu benar-benar orang kuat dalam ramalan kuno Tiangong. Mungkin kamu benar-benar bisa membuat Tiangong mengenalimu sebagai tuannya. Anu menjelaskan. Cobalah. Aiden menghela nafas, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah memikirkannya, dia langsung menggerakkan tangannya dan mulai melakukan teknik Grid Dao. Bab 1817, Istana Surgawi mengakui tuannya. Lintasan misterius dan tak terduga terbentang di reruntuhan Istana Surgawi. Ribuan garis mulai muncul di langit, hanya satu yang sangat samar. 10.000 garis ini melewati lapisan kekacauan dan turun ke reruntuhan Istana Surgawi. Saat Anda berlatih Dao Jue sampai akhir, Anda bisa menelan semuanya. Ini hanya dalam tahap awal dan hanya dapat menyebabkan jejak 10.000 garis yang sangat lemah. Aiden tidak terlalu peduli dan mengandalkan perasaannya untuk menjalankan paruh pertama formula hebat itu. Dia terus berjalan lebih jauh ke dalam reruntuhan Istana Surgawi, dan dia merasakan banyak hal ketika dia melihat kerangka bintang berserakan di sepanjang jalan. Pertempuran ini sungguh luar biasa dan brutal di luar imajinasi. Seluruh Istana Surgawi itu megah, sunyi dan sunyi. Dunia luar sangat luas dan kacau, dengan 3 orang dan 1 binatang melewatinya. Aiden tidak memiliki petunjuk sedikit pun, dan mengandalkan naluri untuk terus melakukan paruh pertama Dao Jue. Titik-titik dari ribuan garis tersebar di Istana Surgawi, tetapi tidak menimbulkan kelainan apapun untuk saat ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. 3 manusia dan 1 binatang telah maju ratusan juta mil, tetapi mereka masih belum menemukan paruh kedua dari Grid Dao Jue. Tidak ada cara untuk membuat Tiangong mengenali tuannya. Saudaraku, ini bukan jalan yang harus ditempuh. Azi juga sedikit cemas dan mendesak, mari kita segera memikirkan bagaimana ayah dan orang yang lebih tua berusaha membuat Tiangong mengenali tuannya. Anu mengangguk, itu sudah menjadi masa lalu yang sangat jauh, dan ingatan kakak beradik itu perlahan memudar. Karena penghancuran Istana Surgawi melibatkan Dewa Abadi yang sebenarnya, dengan tingkat kultivasi mereka saat ini dan makhluk di tingkat Dewa Abadi, mereka secara alami akan melupakan segala sesuatu tentang Dewa Abadi secara tidak sengaja. Mereka berdua berusaha keras mengingat masa lalu, merasakan sakit yang menusuk di otak mereka, dan lautan kesadaran bergolak. Sepertinya ada kekuatan tak kasat mata yang mencegah semua ini. Tiba-tiba, Anu meninju langit. Darah mengucur dari jari-jarinya, seolah-olah garis keturunan suku Tiangong bereaksi aneh dengan reruntuhan kuno Tiangong. Seluruh Istana Surgawi bergemuruh, seolah-olah telah dimulai kembali. Ada reaksi. Anu dan Aziz sangat senang. Kemudian kakak beradik itu terus mengambil tindakan, memaksa esensi dan darah mereka sendiri memercik ke reruntuhan Istana Surgawi. Segera, reruntuhan kuno Istana Surgawi terkelupas lapisan karatnya. Aiden juga bersemangat. Dia mempercepat paruh pertama Dao Jue dan mengamati perubahan di sekitarnya dengan pikirannya. Saudara Aiden, kamu juga harus mencoba menggunakan sari darahmu. Teriak Azi keras. Aiden mengangguk, dan dia mengeluarkan esensi darahnya dan memercikannya ke reruntuhan Istana Surgawi. Istana Surgawi yang bergemuruh tiba-tiba bergetar hebat, dan kerangka bintang yang tersebar di dalamnya langsung berubah menjadi bubuk.
Sepertinya seekor binatang buas akan muncul dalam kekacauan, dan ia menjadi gelisah. Ada reaksi, cepat. Anu pun berteriak kegirangan. Garis keturunan Aiden benar-benar berpengaruh, dan menimbulkan reaksi ketika ditaburkan di Istana Surgawi. Aiden tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia terus menumpahkan darah dan esensinya, mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Seluruh Istana Surgawi tampaknya telah menerima semacam rangsangan dan diaktifkan sepenuhnya. Formasi pertahanan di atasnya juga bersinar, dan kesadaran spiritual Istana Surgawi tampaknya telah terbangun sepenuhnya. Energi mengerikan terbentuk dalam kekacauan besar ini, dan Aiden, Anu, Azi, dan binatang penelan langit semuanya merasakannya. Inilah saatnya kesadaran spiritual Istana Surgawi terbangun dan guru akan segera dipilih. Cepat! Anu mendesak dengan keras. Aiden mengangguk. Dia terbang tinggi ke langit dan melepaskan semua aura tahap awal transformasi ilahi tanpa syarat apapun. Kemudian dia mencubit segelnya dengan kedua tangan dan menggunakan paruh pertama teknik Dao besar bola balik. Benar saja, Istana Surgawi berguncang hebat, dan sinar cahaya kuno menyelimuti Aiden di udara. Ah! Aiden berteriak keras. Dia merasakan kekuatan ilahi yang jauh menyerang tubuhnya, yang tidak mungkin dihentikan. Kekuatan ini terlalu besar dan terlalu jauh. Aiden merasa jiwanya akan hancur dan lautan kesadarannya akan hancur. Dia buru-buru mencoba memobilisasi cakram rahasia surgawi untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi pada saat ini, suara kekanak-kanakan bergema di benaknya. Tuan, jangan melawan, saya telah menunggumu selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya. Siapa? Aiden terkejut. Aku adalah roh Istana Surgawi, dan akhirnya aku menunggu tuanku hari ini. Satu-satunya suara itu terdengar lagi. Aiden terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa Istana Surgawi kuno benar-benar baru dan penuh dengan kekuatan yang menakjubkan. Namun, dia tidak mencoba memanggil cakram surgawi lagi, tetapi membuka semua lautan kesadaran dan membiarkan roh Istana Surgawi memasuki tubuhnya. Kesadaran spiritual yang luas seperti lautan terus mengalir ke lautan kesadarannya sendiri, dan sesuai dengan kesadaran spiritualnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Aiden dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan di seluruh istana besar itu. Pada saat ini, kedua bersaudara Anu dan Azi juga berhenti dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Awalnya saya tidak punya pilihan selain mencobanya, tapi saya tidak menyangka Aiden benar-benar melakukannya. Hal ini membuat penguasa Tiangong kuno dan banyak tetua tidak berdaya, tetapi Tiangong sebenarnya mengakui Aiden sebagai tuannya. Aiden bermandikan cahaya kuno, suci dan kuat. Dia menutup matanya rapat-rapat dan merasakan perubahan di Istana Surgawi. Dalam sekejap, dia mengerti banyak hal. Asal-muasal Istana Surgawi ini bahkan dapat ditelusuri kembali ke masa ketika dunia diciptakan. Tuan, kamu terlalu lemah sekarang, dan kamu masih tidak dapat menerima banyak informasi. Saat kamu menjadi lebih kuat, kamu akan memahami segalanya. Roh Istana Surgawi menjelma menjadi seorang anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun dan muncul di lautan kesadarannya. Aiden terkejut dan bingung. Dia tidak merasakan bahaya apapun dari anak yang diubah oleh roh Istana Surgawi. Apakah aku benar-benar tuanmu? Aiden bertanya dengan rasa ingin tahu. Anak itu terus mengangguk, tetapi sosoknya semakin memudar. Tuan, saya akan tertidur lelap. Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat suatu hari nanti Anda dapat benar-benar membangunkan saya. Setelah mengatakan itu, anak yang diubah oleh roh istana dengan cepat menghilang. Semuanya tenang kembali. Perbedaannya adalah pada saat ini, Aiden merasa bahwa Istana Surgawi yang luas dan besar ini berada di bawah kendalinya. Bahkan seluruh Istana Surgawi dapat bergerak dan berubah sesuai dengan pemikiran Anda sendiri. Membuka. Aiden berteriak pelan. Tiba-tiba Istana Surgawi kuno yang besar itu bergerak dan meledak menjadi cahaya kuno yang terang. Kesuksesan. Azi berteriak kaget, kakak benar-benar berhasil. Anu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, Istana Surgawi kuno ini benar-benar mengenali Aiden. Mulai saat ini, Aiden menjadi satu-satunya penguasa Istana Surgawi kuno ini dan dapat mengendalikan segala sesuatu di Istana Surgawi sesuka hati. Namun, Aiden tidak ragu-ragu, dia segera menutup matanya, merasakan segala sesuatu di Istana Surgawi yang besar, mencari keberadaan paruh kedua Dao Jue Agung. Benar saja, dia merasakan sesuatu yang tidak normal di sudut Tiangong. Sambil berpikir, dia langsung menghilang ke kejauhan bersama Anu, Azi, dan binatang penelan langit. Bab 1818, hubungkan jalan yang rusak. Ini adalah lokasi sentral Istana Surgawi. Dalam kekacauan yang luas ini, tidak ada hal aneh yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Tapi Aiden memikirkannya dan segera menemukan sesuatu yang aneh. Ada segel di sini. Aiden berkata dengan ringan. Kemudian sambil berpikir, cahaya terang keluar dari Istana Surgawi, bergulir langsung menuju segel dari segala arah. Segel itu sangat kuat, tetapi pada akhirnya tidak dapat menahan cengkraman Istana Surgawi kuno, dan segera hancur. Kemudian sebuah buku kuno dengan kilau keemasan terbang keluar, indah. Jalan hebat. Aiden, Anu, dan Azi berseru bersamaan. Buku kuno yang keluar dari segelnya adalah paruh kedua dari Grid Dao Jue.
Aiden sangat bersemangat sehingga dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian kedua dari Dao Jue emas. Dia memejamkan mata dan melihat buku kuno itu dengan pikiran rohaninya. 10.000 prinsip yang terkandung di dalamnya sangat mengejutkan. Berkeliaran dalam Taoisme, Aiden menggerakkan tangannya tanpa sadar. Dao Jue hanya memiliki sebagian kecil dari yang sebelumnya, dan hanya dapat dipraktikkan ke alam jiwa yang baru lahir. Sekarang kita memiliki bagian bawah, kita berhasil menghubungkan jalur yang rusak dan mempraktikkan teknik yang lengkap. Metode ini diduga merupakan metode Kaisar Abadi dan sangat ampuh. Bahkan penguasa abadi dari Sekte Kaisar Ilahi tergerak olehnya dan tidak akan ragu melintasi galaksi untuk merebutnya, yang sepenuhnya menunjukkan sifat luar biasa dari Dao Jue Agung. Melihat hal ini, saudara Anu dan Azi berhenti mengganggu Aiden dan menyingkir satu demi satu, berjalan di bekas tanah air mereka. Istana Surgawi adalah kampung halaman mereka. Manusia mengikuti surga, surga mengikuti Tao, dan Tao mengikuti alam. Semua metode di dunia dapat mencapai tingkat itu jika Anda berlatih secara ekstrim. Namun, banyak metode Tao yang telah dilanggar. Dalam kehidupan sebelumnya, Aiden berdiri di puncak dunia dan hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah Kaisar Abadi secara mental. Pada saat ini, dia merasakan misteri Dao Jue Agung dan mengintip rahasia surga. Jiwa meninggalkan tubuh, dan pikiran mengembara dalam kehampaan, seolah-olah berjalan di antara permulaan dunia, dan seolah-olah telah mencapai ujung alam semesta dalam sekejap. Keadaan indah ini tak terlukiskan. Dia menutup matanya rapat-rapat, tubuhnya memancarkan cahaya redup, melayang di langit yang rendah, dan tangannya bergerak cepat, meninggalkan bayangan. Seolah-olah dirangsang, pola Dao surga jatuh satu demi satu. Saudaraku, saudara Aiden benar-benar luar biasa, dia masuk ke negara bagian itu begitu cepat. Azi menghela napas. Anda harus tahu bahwa meskipun Dao Jue ini adalah rahasia tertinggi Tiamong kuno, hanya segelintir orang di seluruh suku Tiamong yang mampu mempraktikannya selama berabad-abad. Dan di akhir latihan, dia tidak mampu bergerak 1 inci pun. Dia belum pernah melihat orang memasuki negara bagian secepat Aiden. Anu memandang Aiden yang suci dan mengingat semua yang terjadi di arena kota Kekaisaran Pusat. Mungkin, dia benar-benar orang kuat dalam ramalan kuno Istana Surgawi, dan akan memimpin surga ke era baru dan sepenuhnya mengakhiri bencana itu. Saudaraku, pasti sudah hampir waktunya di luar. Jika saudara Aiden tidak dapat muncul tepat waktu untuk menghadap Kaisar, saya khawatir banyak orang akan terlibat. Ucap Azi cemas. Anu berpikir sejenak dan berkata, itu benar, tapi dia pasti sudah mulai berpartisipasi di Dao Jue sekarang. Kita tidak bisa mengganggunya, kalau tidak dia tidak hanya akan menjadi gila, tapi semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Pada saat yang sama, di alam semesta besar di luar kekacauan. Waktu berlalu lebih cepat. Sebelum dia menyadarinya, Zuo Qiuyi dan semua orang telah menunggu selama 2 hari penuh dalam kehampaan, dan masih belum ada tanda-tanda Aiden dan yang lainnya muncul. Saudari Yiren, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Fusen berkata dengan cemas, tanggal pertempuran antara Aiden dan Kaisar adalah hari ini. Jika Aiden belum muncul, banyak bencana tak terduga akan terjadi. Jangan khawatir untuk saat ini, pasti terjadi sesuatu. Kata Zuo Qiuyi. Saudari Yiren, menurutku kamu harus membawa kami kembali ke kota Kekaisaran Pusat dulu. Saran Luo Fusen. Semua orang juga setuju. Lagi pula, tidak masuk akal jika semua orang menunggu dalam kehampaan. Zuo Qiuyi mengangguk, mengarahkan jarinya ke udara, dan ruangan itu hancur berkeping-keping, lalu dia menggulung semua orang dan bergegas masuk. Saat ini, Central Imperial City memang sudah penuh sesak dengan orang. Orang-orang kuat dari semua wilayah bintang utama dan alam besar di angkasa mendengar berita tersebut dan datang untuk melihat pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Lokasi pertempuran antara Aiden dan Putra Kaisar dipilih di sebelah monumen bersejarah yang menandai bagian dalam dan luar. Monumen bersejarah tersebut tidak hanya menjadi monumen bersejarah, tetapi juga menjadi monumen pemisah antara kedua kota tersebut. Ini juga merupakan pertama kalinya banyak biksu datang ke kota Kekaisaran Pusat dan 2 monumen perbatasan. Banyak biksu yang sangat terkejut ketika mereka melihat monumen perbatasan besar yang menjulang tinggi ke dalam kehampaan, dengan bintang-bintang berputar-putar di sekitarnya. Apalagi jika melihat bagian dalam kota di seberang tugu batas, auranya sangat kaya, burung bangau menari, dan istana yang luas semuanya terbuat dari bintang, yang membuat orang semakin mendambakannya. Meskipun para biksu di luar kota juga memiliki kerinduan di hati mereka, bagaimanapun juga, kota dalam dan luar adalah milik kubu yang berbeda, jadi mereka hanya bisa menyembunyikannya di dalam hati mereka. Penduduk asli di pusat kota menunjukkan rasa iri dan kerinduan ketika melihat ekspresi para biksu, yang semakin mengobarkan kesombongan batin mereka. Setiap penduduk asli di pusat kota memiliki ekspresi jijik di wajah mereka, mengangkat kepala tinggi-tinggi, dan tampak sangat tidak mau bergaul dengan biksu manapun di luar pusat kota. Anggota luar kota segera muncul di bawah kepemimpinan Chang Songzi, Master Yun Feng, dan 4 tetua penegak hukum. Raja Petir dan Petir serta Raja Api ada di antara mereka, dan ada banyak biksu di belakang mereka. Di sisi lain, penguasa kota Cutiankou dari dalam kota juga muncul satu demi satu dengan 5 makhluk abadi dan banyak penduduk asli yang berbakat. Formasi dan tokoh legendaris seperti itu telah muncul satu demi satu, yang menunjukkan betapa menariknya pertempuran ini.
Dewa Barat Li Xiaoxiao dan orang suci Timur Qin Zhan juga hadir secara mencolok, namun satu-satunya yang hilang adalah Kaisar Selatan Lai Changkong dan Raja Utara Feng Changqing. Saya menyatakan bahwa pertempuran ini setara dengan arena gelap, dan pemenang terakhir akan dicatat dalam catatan sejarah. Chu Tianquo mengedarkan energi aslinya dan berteriak. Itu seperti guntur, mengguncang serangkaian bintang. Momentum di dalam kota ini seperti pelangi, dan dalam hal kekuatan budidaya, memang jauh lebih unggul dari para biksu di luar kota dan seluruh surga. Terutama ketika 6 makhluk abadi menekan formasi pada saat yang sama, penampilan mereka sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Di sisi luar kota, hanya ada Chang Songzi, orang kuat di tahap tengah tahap keabadian sejati, Master Yun Feng yang belum menjadi abadi, ditambah 4 tetua Ziva yang lebih lemah. Memang jauh kalah dengan pusat kota dalam hal momentum dan kekuatan secara keseluruhan. Katak di luar kota, kenapa katak Aiden belum muncul? Teriak Chu Tianquo, memancarkan paksaan dari alam abadi, yang membuat para biksu di alam manusia gemetar. Chang Songzi mendengus dingin dan berkata, di manakah yang disebut putra kaisar? Lancang. Seorang abadi sejati di pusat kota menegur, bagaimana mungkin Anda, putra kaisar, diizinkan untuk dilihat oleh dunia sesuka hati. Oke. Chang Songzi melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, kembalilah ke kepura-puraan dalam kotamu, dan berhentilah berpura-pura di depan kami. Wajah Chu Tianquo muram dan dia berteriak dengan dingin, perang akan segera dimulai. Mungkinkah katak kecil Aiden lolos dari pertempuran dan melarikan diri dari kota kekaisaran pusat dalam semalam? Elder Aiden jelas bukan orang yang rakus hidup dan takut mati. Jangan membuat asumsi apapun berdasarkan omong kosong. Chang Songzi berkata dengan lantang. Kalau begitu, kenapa hari pertarungannya belum muncul? Saya pikir itu mungkin karena katak itu tertahan oleh kekuatan putra kaisar. Ya, kamu hanyalah seekor katak di dalam sumur. Apakah kamu mengira bahwa kamu bukan lagi seekor katak setelah melompat keluar dari sumur? Bab 1819, Putra Kaisar yang Kuat. Penduduk asli di pusat kota semua mengira Aiden pasti terkekang oleh kekuatan abadi kaisar dan melarikan diri dalam ketakutan, jadi mereka semua mulai mengejeknya. Banyak anggota di luar kota yang tidak mau ketinggalan dan memulai perang kata-kata satu demi satu. Sebagian besar biksu lain di dunia masih berada di pihak kaisar, bagaimanapun juga, mereka telah dibanggakan oleh 6 bersaudara Chu Tianquo. Putra kaisar berjalan keluar dari makam yang sepi, menghancurkan kekuatan hukuman ilahi dengan satu pukulan, dan memerintahkan hukuman ilahi untuk dihilangkan. Ini adalah pemandangan mengerikan yang belum pernah muncul dalam sejarah kultivasi. Makhluk di alam manusia dapat membuat seluruh langit dan alam mundur. Anda tahu, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa. Keabadian sejati setara dengan Wandao, dan hanya pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian yang dapat menghancurkan Wandao. Aiden kuat, cukup menakjubkan, dan di luar imajinasi. Aiden kuat, cukup menakjubkan, dan di luar imajinasi, tetapi dia tidak memiliki penampilan yang menakutkan seperti Kaisar Xi. Semua orang membicarakannya, tetapi semakin banyak biksu yang berkumpul. Apakah katak di luar kota akan terus merasa malu? Chu Tianquo menyerang begitu saja. Menurutnya, Aiden mungkin telah ditekan oleh Kaisar, dan dia mungkin sudah lama melarikan diri. Chu Tianquo, jangan berpuas diri. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Saya khawatir pusat kota akan ditampar wajahnya. Chang Songzi menjawab. Orang tua. Chu Tianquo mendengus dingin, kalau begitu, biarkan katak itu muncul secepatnya. Chu Tianquo, mengapa Kaisar belum muncul? Chang Songzi merespons tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Chu Tianquo mencibir dan berkata, kekuatan Kaisar tidak perlu menunjukkan wajahnya. Dia hanya perlu mengarahkan jarinya ke udara dan membunuh katak Aiden melintasi galaksi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba menarik napas. Tidak ada yang mengira bahwa Chu Tianquo, penguasa pusat kota, sedang bercanda. Lagi pula, menilai dari fakta bahwa Kaisar dengan mudah menolak ribuan hukuman surgawi, apapun itu mungkin. Pernyataan ini dapat dikatakan sebagai peringatan bagi aliansi kota luar dan banyak biksu yang mendukung Aiden, membuat semua orang merasa semakin putus asa. Hei, berhentilah membual. Sebelum Chang Songzi dapat mengatakan apapun, Raja Api, orang yang paling pemarah di aliansi kota luar, mendengus dingin. Saya tidak percaya Kaisar ini begitu kuat. Ya, kami juga tidak percaya. Aiden tidak muncul, dan Kaisar juga tidak muncul. Menurutmu mengapa Aiden takut di pusat kota? Banyak biksu di antara kerumunan yang mendukung Aiden juga mulai mencemooh dan mulai berteriak keras. Chu Tianquo mengerutkan kening, dan sambil berpikir, semua biksu merasakan jiwa mereka gemetar. Ini adalah paksaan dari makhluk abadi. Hanya dengan satu pikiran, orang kuat manapun di alam manusia dapat dihancurkan. Mendengus. Chang Songzi tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan juga melepaskan tekanan, meliputi banyak penduduk asli di pusat kota. Tak satu pun dari mereka melakukan gerakan mematikan, keduanya mencapai sasaran sampai akhir. Kalau begitu, biarkan kalian para katak melihatnya. Chu Tianquo tidak ragu-ragu dan mundur dengan suara dingin. Pada saat ini,
Langit terbuka dan tertutup, kilat bergemuruh, cahaya ungu melonjak, dan momentum yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Meskipun dia belum pernah mencapai tingkat keabadian, dia tidak lagi lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian sejati manapun. Dalam sekejap, sebuah jari muncul darinya. Jari itu melonjak dengan cahaya ungu yang menakjubkan dan melonjak dengan kekuatan sihir yang paling kuat dan abadi. Itu secara langsung menghancurkan bintang-bintang besar dan mengarahkannya ke bawah. Dalam sekejap, banyak biksu yang terselubung dalam niat membunuh yang mengerikan itu. Biarkan aku datang dan menemuimu sebentar. Raja Api memiliki temperamen yang paling panas. Dia meraung dan menyerang ke depan dengan api sungguhan. Bang! Dengan suara yang keras, api di sekujur tubuh Raja Api padam oleh cahaya ungu. Jari-jari putihnya sepertinya kebal dan langsung menembus Raja Api. Raja Api ditembus di tempat, jiwanya retak, dan dia muntah darah. Melihat ini, Chang Songzi segera mengambil tindakan. Raja Api adalah seorang jenius di antara sedikit orang di aliansi luar kota, jadi dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Dia dengan cepat melindungi Raja Api, menggunakan sihir untuk memperbaiki jiwanya, dan menyelamatkannya. Bagaimana? Chu Tiankuo mengejek, sekelompok katak di dalam sumur, sekarang mereka tahu apa yang bisa dilakukan Putra Kaisar. Semua orang ketakutan dan diam-diam menghela nafas. Apakah ini kekuatan Kaisar? Sebelum orang aslinya muncul, dia bisa membunuh Raja Api yang kuat hampir seketika hanya dengan satu jari di udara melintasi galaksi. Tingkat kekuatan ini sungguh menakutkan. Chang Songzi juga tergerak oleh hal ini, dan pikiran spiritualnya menyapu langit berbintang, tetapi tidak ada jejak Putra Kaisar yang ditemukan. Kali ini, semua orang sangat terkejut. Bahkan para biksu yang sebelumnya berada di pihak Aiden mulai berubah pikiran dan mulai bimbang. Banyak anggota aliansi kota luar tampak pucat dan tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Raja Api sudah cukup kuat, jadi meskipun dia kalah dari Kaisar, itu tidak akan mengejutkan, tapi dikalahkan oleh Kaisar hanya dengan satu jari di beberapa galaksi, itu sangat sulit untuk diterima. Sebaliknya, di dalam kota, banyak masyarakat adat yang heboh bahkan semakin sombong. Haha, katak-katak dari luar kota itu hanyalah sekumpulan ikan yang bermacam-macam. Kamu berani menghadapi pusat kota kami seperti ini, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Jika bukan karena batu kekacauan di luar kota, kita akan memusnahkan seluruh kota luar dan membersihkan kelompok ikan lain-lain ini. Dan katak itu bernama Aiden, dia mungkin ketakutan. Haha, kukira aku akan menampilkan pertunjukan yang bagus, tapi ternyata aku sangat kecewa. Aiden, kenapa kamu tidak keluar dan mati? Pada saat ini, sekali lagi menghadapi kata-kata arogan dari penduduk asli dalam kota, banyak biksu dari aliansi luar kota tetap diam. Pukulan Kaisar barusan hampir membunuh Raja Api, yang benar-benar menimbulkan tekanan psikologis yang besar pada semua orang. Bahkan Chang Songzi harus mengakui bahwa Putra Kaisar ini memenuhi reputasinya, dia terlalu kuat. Dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Aiden. Dia tidak hanya berharap Aiden akan muncul untuk berperang dan menyelamatkan martabat kota luar, tetapi juga berharap Aiden tidak muncul dan mati sia-sia. Siapa bilang adikku katak? Aku akan membunuhnya dulu. Pada saat ini, ruang berguncang, dan Zuo Qiuyiren muncul dari sana bersama semua orang. Siapa bilang adikku seekor katak dan keluar untuk bertarung denganku? Xing Wuya sangat marah sehingga seluruh tubuhnya melonjak cemerlang dan dia berteriak ke arah pusat kota. Begitu semua orang keluar dari ruangan, mereka mendengar sekelompok besar penduduk asli kota berteriak dan menghina Aiden. Ayahku pasti akan memukulmu dan takut padamu. Setan kecil itu menjerit, mengucapkan kata-kata manusia dan melonjak dengan api Phoenix yang sebenarnya. Bayangan iblis, Pangeran Dong Huang dan putranya juga muncul bersama. Energi naga kekaisaran menyebar dan berubah menjadi naga sungguhan yang mengaum, terlihat sangat kuat. Zuo Qiuyiren memandang para biksu di dalam kota dengan dingin. Tiba-tiba, para biksu di dalam kota merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, dan jiwa mereka gemetar. Lancang! Chu Tiankuo dan 6 bersaudara lainnya sangat marah, dan 6 sinar cahaya abadi melesat ke langit dan bergegas menuju orang-orang Zuo Qiuyi. Zuo Qiuyiren mundur beberapa langkah dan memandang ke 6 makhluk abadi dengan dingin. Seorang abadi sejati telah tiba, dan dia masih berada di pihak Aiden. Hal ini membuat banyak biksu di aliansi luar kota sangat bersemangat. Bagaimanapun, makhluk abadi sejati sangat meningkatkan kekuatan aliansi luar kota. Rekan Tao, apakah Anda di sini untuk penatua Aiden? Chang Songzi melangkah maju dan menyapa Zuo Qiuyiren dengan sopan. Zuo Qiuyi mengangguk, lalu menatap sekelompok penduduk asli yang sombong di pusat kota, dan berkata dengan dingin, sebaiknya kamu tidak mengatakan sesuatu yang kasar, kalau tidak aku akan membunuh mereka. Dihadapkan pada ancaman dan peringatan dari Dewa Sejati Zuo Qiuyi, penduduk asli di pusat kota tidak mengambil hati mereka dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Yang abadi sejati telah mengimbangi semua langit dan segala cara, dan jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, mereka akan memiliki kehidupan yang hampir abadi. Membunuh orang kuat manapun di alam manusia dengan satu serangan semudah membunuh ayam atau anjing, tetapi penduduk asli di pusat kota sangat percaya diri. Anda tahu, bagaimanapun juga, ada 6 makhluk abadi sejati yang ditempatkan di pusat kota, dan tingkat budidaya salah satu dari mereka jauh lebih tinggi daripada Zuo Qiuyi. Bab 1820, Provokasi. Oh,
Apakah kamu menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain? Seorang penduduk asli dari dalam kota berkata dengan sinis. Sepertinya semut bernama Eden bertindak begitu berani dan berani menantang Kaisar. Ternyata dia mendapat dukungan dari makhluk abadi sejati di belakangnya. Hahaha, bukankah menyenangkan mendapat dukungan dari makhluk abadi sejati? Apakah kamu takut menjadi abadi dengan menindasku di pusat kota? Tidak apa-apa bagi orang Zuo Qiuyi untuk tidak berbicara, tetapi ketika mereka berbicara, banyak penduduk asli di pusat kota yang bergantian mengejek. Zuo Qiuyi sangat populer sehingga dia ingin langsung membunuh penduduk asli. Namun dia tahu bahwa dia tidak boleh mengacaukan situasi saat ini, karena ketidaksabaran kecil akan mengacaukan rencana besar. Pada saat seperti ini, lebih penting lagi untuk tidak mengacaukan aturan, jika tidak maka akan salah, belum lagi 6 makhluk abadi yang dipimpin oleh Chu Tianquo masih ada. Apa gunanya menyembunyikan kepala dan mengecilkan ekor? Menurutmu apakah Kaisar itu hebat? Dalam hal berbicara, Hao berada di peringkat kedua di antara bintang-bintang, tetapi tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama. Keluarlah jika kamu bisa, dan aku akan menghajarmu sampai mati. Saudaraku Aiden bisa membunuhmu, Kaisar Lao Sisi, hanya dengan satu pukulan. Ya, kenapa kamu memanggilnya Kaisar ketika dia bersembunyi di kegelapan? Menurutku dia disebut anjing. Saat dia berbicara, Hao Weiren dengan sengaja menarik ekor anjing kuning besar itu, dan anjing kuning besar itu tiba-tiba memamerkan giginya dan mulai menggonggong, menyebabkan ledakan tawa. Banyak penduduk asli di pusat kota percaya bahwa mereka lebih unggul dan tidak suka bergaul dengan orang-orang kelas bawah. Menghadapi pukulan mengejek Hao Weiren, dia tidak tahu bagaimana harus merespons sejenak. Pada saat ini, Chu Tianquo memandang Hao Weiren, iblis kecil Susaku, dan binatang gerhana, dan sedikit terkejut. Bagaimanapun, orang-orang dengan garis keturunan kuno seperti itu sangatlah mulia dan tidak mau menyerah begitu saja kepada siapapun. Tanpa diduga, mereka akan bergaul dengan para biksu tingkat rendah ini. Anda harus tahu bahwa Lai Changkong, Kaisar Selatan di pusat kota, adalah darah Qiongqi, dan Feng Changqing, Raja Utara, adalah keturunan Xuanwu. Kedua jenius ini sangat sombong, dan kecuali yang abadi, mereka tidak memperhatikan siapapun. Susaku ini adalah keturunan Phoenix, dan binatang gerhana Yin bahkan lebih langka dan tidak biasa, tapi dia bercampur dengan orang-orang ini. Jika kalian semut berani menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar lagi, kalian akan menanggung akibatnya. Chu Tianquo mengancamnya secara langsung seperti makhluk abadi sejati. Jika itu adalah biksu lain, mereka akan ketakutan setengah mati. Bagaimanapun, Chu Tianquo adalah penguasa pusat kota, dan dia juga merupakan puncak keabadian sejati. Satu pandangan sudah cukup untuk membunuh Hao Weiren dalam sekejap, dan Xing Wuya, seorang dewa transformasi yang kuat, telah kembali ribuan kali. Tapi Hao Weiren sama sekali tidak tertipu oleh tipuan Chu Tianquo, dan berteriak dengan keras, "Saya tidak tertipu oleh tipuan itu. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menekan wilayah Anda hingga puncak transformasi dewa, saya dapat membunuh Anda dengan satu jari." Sombong, sangat sombong. Tidak ada yang berani berbicara dengan Chu Tianquo seperti ini, apalagi seorang biksu di bidang kemanusiaan. Chu Tianquo sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Tapi diam-diam Zuo Qiuyi dan Chang Songzi telah bersiap sejak lama. Selama Chu Tianquo dan makhluk abadi dalam kota lainnya mengambil tindakan terhadap para biksu di alam manusia, mereka juga akan mengambil tindakan terhadap penduduk asli dalam kota tanpa ragu-ragu. Mulai saat ini, tidak ada pihak yang dapat memperoleh keuntungan apapun. Berhentilah bicara omong kosong dan suruh Kaisar keluar dari sini. Adikku sedang tidur. Saat dia bangun, dia akan muncul dan membunuh Kaisar Lao Sisi. Hao Weiren memiliki suara yang nyaring, percaya diri dan sangat arogan. Dalam hal kekuatan, jenius manapun di kota Kekaisaran Pusat yang berbakat ini dapat mengunggulinya, tetapi dalam hal keterampilan verbal, dia tidak pandai berkata-kata, dan gabungan penduduk asli kota yang arogan bukanlah tandingan Hao Weiren. Penduduk asli di pusat kota berubah menjadi ungu karena marah dan dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi mereka tidak dapat membantahnya. Dasar serangga yang rendah hati, aku di sini untuk membunuhmu. Seorang penduduk asli dari pusat kota tidak tahan lagi dan bergegas keluar. Dalam pertarungan antar biksu di alam manusia, makhluk abadi pada umumnya tidak akan ikut campur. Oleh karena itu, Zuo Qiuyi, Chang Songzi, Chu Tianquo dan makhluk abadi lainnya baik dari dalam maupun luar kota tidak ikut campur. Kedatangan pamanmu luar biasa. Hao Weiren menamparkan anjing kuning besar itu dengan kutukan, dan memerintahkan, "Huang besar, beri aku makan, gigit dia sampai mati." Anjing kuning besar itu menggonggong beberapa kali dan langsung berlari menuju pusat kota. Anjing kuning besar sudah menjadi iblis besar di puncak transformasi ilahi di kehidupan sebelumnya. Meskipun kekuatannya saat ini tidak sekuat di puncaknya, dia juga telah mencapai tahap tengah transformasi ilahi. Ditambah dengan bakat fisik klan iblis yang tak tertandingi, mereka setara dengan penduduk asli kota dalam pertarungan pertama. Hahaha. Hao Weihe, Xing Wuya dan yang lainnya tertawa. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan rubar kesayanganku dan kamu masih mengaku jenius, bah. Ya, ayolah dah Huang, gigit dia sampai mati. Anjing kuning besar itu tampak terinspirasi dan bekerja sangat keras. Dalam sekejap, ia berubah menjadi seukuran anak sapi.
Ia mengangkat ekornya yang telanjang dan berubah menjadi kilat kuning untuk menggigit. Penduduk asli di pusat kota sangat marah sehingga sangat memalukan jika dikejar dan digigit anjing. Banyak penduduk asli di pusat kota tercengang, wajah mereka memerah karena malu, kepala menunduk, dan mereka tetap diam. Pada saat ini, penduduk asli dalam kota lainnya tidak tahan lagi dan berdiri. Li Chentian dan ayah serta anak Raja Donghuang juga maju pada waktu yang tepat. Ayah dan anak tersebut berasal dari wilayah bintang Sungtian. Ini juga merupakan bidang bintang yang luas dan tak terbatas, tempat makhluk abadi sejati telah muncul, dan seluruh bidang bintang diselimuti oleh formasi pembunuhan abadi. Jika bukan karena wilayah bintang Sungtian benar-benar abadi, mungkin Raja Donghuang sudah menjadi abadi sejak lama. Ayah dan anak tersebut tinggal di alam transformasi tertinggi untuk waktu yang lama, terutama Raja Donghuang, yang memotong dirinya sendiri dengan pisau, dan terus bola-balik antara alam transformasi dan keabadian sejati. Kekuatan tempur sebenarnya mungkin bahkan lebih rendah daripada 4 tetua penegak hukum. Imperial Dragon Ki menyebar dan langsung menghempaskan seorang biksu di dalam kota. Su Senior adalah penyelamat hidup ayah dan anakku. Siapapun yang berani melakukan kesalahan harus lulus ujianku dulu. Raja Donghuang terkejut, dan naga asli langsung menghempaskan 3 penduduk asli kota yang mendekat. Tindakan ini sangat mengejutkan semua orang. Terutama mereka yang berasal dari aliansi kota luar sangat senang, mengetahui bahwa orang-orang kuat ini berada di pihak yang sama dengan mereka. Siapa yang berani bertarung denganku? Li Chentian juga berteriak. Di pusat kota, banyak penduduk asli yang tidak tahan dan bergegas keluar satu demi satu. Namun tak satu pun dari mereka yang menjadi musuh Raja Donghuang dan putranya, dan mereka semua terlempar dengan satu pukulan. Dan sulit bagi orang kuat setingkat Li Xiaoxiao untuk mengambil tindakan, sehingga penduduk lokal di kota tersebut mengalami situasi yang memalukan untuk sementara waktu. Haha, penduduk asli yang bangga di pusat kota ini juga ada di sini hari ini. Ya, sepertinya Aiden masih memiliki peluang bagus, bahkan teman-temannya pun sangat kuat. Ketika Pangeran Donghuang dan putranya mengambil tindakan, hampir semuanya langsung terbunuh. Sebuah pukulan sederhana membuat semua penduduk asli kota yang sombong itu menjauh. Tindakan ini menarik perhatian banyak orang kuat dari aliansi luar kota, dan Chang Songzi bahkan mengesampingkan status abadi aslinya dan datang untuk menyambutnya secara pribadi. Apakah kalian berdua tertarik bergabung dengan aliansi kota luar kami? 2 orang dapat dengan bebas memilih posisi penatua. Chang Songzi sangat sopan. Guru Yunfeng dan 4 tetua penegak hukum juga maju untuk mengundangnya. Sebelum Pangeran Donghuang dan putranya dapat menjawab, Hao Weihe dan Xing Wuya berjalan mendekat. Hao Weiren mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ada keuntungan bergabung dengan aliansi luar kota Anda? Itu wajar. Chang Songzi berkata sambil tersenyum, menjadi tetua aliansi.